Bayangkan skenario ini. Anda bangun di pagi hari, merasa di puncak dunia, rencana Anda jelas, energi Anda penuh. Lalu, seseorang melontarkan satu komentar kecil, sebuah kritik nada merendahkan, atau sekadar tatapan meremehkan. Dalam hitungan detik, seluruh hari Anda hancur, otot-otot Anda menegang, pikiran Anda mulai berpacu, dan Anda menghabiskan sisa hari itu berdebat dengan bayangan di kepala Anda. Terdengar familiar? Inilah paradoks terbesar pria modern. Anda mungkin pergi ke pusat kebugaran untuk memperkuat fisik Anda. Anda mungkin bekerja keras untuk membangun kekayaan Anda, tetapi secara mental, Anda membiarkan orang asing memegang kendali atas suasana hati Anda. Ini adalah kelemahan yang disembunyikan oleh mayoritas pria. Mereka percaya bahwa mereka bebas, padahal kenyataannya mereka dikendalikan oleh lidah orang lain. Hari ini, kita akan membongkar rahasia kedaulatan pikiran. Sebuah kebenaran tersembunyi yang hanya dipahami oleh 1% pria di puncak hierarki mental. Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Kapan terakhir kali satu kalimat kecil menghancurkan hari Anda? Mari kita mulai. Dunia tempat kita hidup saat ini dirancang untuk membuat Anda bereaksi. Setiap layar, setiap interaksi, setiap platform sosial dibangun di atas ekonomi emosi. Masyarakat mendorong pria untuk menjadi hipersensitif, untuk menganggap setiap ketidaksetujuan sebagai serangan pribadi. Masalahnya adalah ketika Anda menganggap semuanya sebagai serangan pribadi, Anda berada dalam kondisi peperangan abadi. Otak Anda kelelahan karena harus terus-menerus mempertahankan ego yang rapuh. Anda menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk membangun kehidupan Anda, hanya untuk memikirkan mengapa rekan kerja Anda berbicara dengan nada sinis, atau mengapa pasangan Anda mengkritik kebiasaan Anda. Ini bukan sekadar masalah perasaan marah. Ini adalah masalah kebocoran energi yang masif. Pria tanpa perisai mental adalah pria yang mudah dihancurkan oleh keadaan. Kita tidak akan membahas kutipan filsafat kuno yang usang. Kita akan membahas mekanika pikiran modern. Kita akan menghentikan pendarahan emosional ini di sini dan sekarang. Ilusi sebuah serangan. Mari kita mulai dengan fakta dasar yang keras. Tidak ada seorang pun yang bisa menyinggung perasaan Anda tanpa izin Anda. Anda mungkin berpikir, tetapi dia menghina saya secara langsung. Tidak, dia hanya memproduksi suara dari mulutnya. Proses menerjemahkan suara tersebut menjadi sebuah hinaan, lalu memilih untuk merasa terluka olehnya, adalah pekerjaan yang Anda lakukan sendiri di dalam kepala Anda. Ini adalah ilusi kontrol yang menjebak mayoritas pria. Ego sebagai musuh terbesar. Mengapa Anda mengambil sesuatu secara pribadi? Jawabannya selalu sama, ego. Ego Anda adalah entitas yang selalu kelaparan, terus-menerus mencari validasi dari dunia luar. Ketika dunia luar tidak memberikan validasi yang diharapkan, ego Anda memberontak. Pria yang kuat memahami bahwa egonya bukanlah dirinya. Mereka melihat ego sebagai anjing penjaga yang kadang menggonggong pada bayangannya sendiri. Inilah yang membedakan pria berdaulat dari sisanya. Anatomi proyeksi. Pahami satu aturan absolut dalam psikologi manusia. Bagaimana orang lain memperlakukan Anda adalah cerminan dari hubungan mereka dengan diri mereka sendiri. Ketika seseorang mengkritik Anda secara tidak proporsional, mereka tidak sedang membicarakan Anda. Mereka sedang memproyeksikan rasa tidak aman, ketakutan, dan kegagalan mereka sendiri ke tubuh Anda. Mengambil hal itu secara pribadi berarti Anda secara sukarela memikul sampah mental orang lain. Mitos membela kehormatan. Banyak pria terjebak dalam mitos bahwa jika mereka tidak bereaksi terhadap hinaan, mereka lemah. Ini adalah kebohongan yang ditanamkan oleh budaya yang mengagungkan reaktivitas. Mari kita hancurkan mitos ini. Singa tidak menoleh ketika seekor anjing kecil menggonggong dari kejauhan. Kehormatan sejati tidak memerlukan pembelaan yang terus-menerus.
Jika kehormatan Anda bisa dihancurkan oleh kata-kata, maka kehormatan itu memang palsu sejak awal. Harga sebuah reaksi. Setiap kali Anda tersinggung, Anda membayar sebuah harga. Anda membayar dengan fokus Anda, ketenangan Anda, dan waktu Anda yang berharga. Bayangkan perhatian Anda sebagai mata uang elit. Mengapa Anda memberikan mata uang elit Anda kepada seseorang yang bahkan tidak pantas mendapatkan waktu sedetik pun dari Anda? Pria kuat sangat pelit dengan perhatian mereka. Mereka hanya berinvestasi pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Kekuatan jeda. Di antara stimulus eksternal dan reaksi internal Anda, ada sepersekian detik ruang kosong. Di sanalah kebebasan Anda berada. Pria lemah bertindak secara otomatis. Mereka disengat, mereka langsung memukul balik. Pria dari kelompok 1% menggunakan jeda ini. Mereka mengamati emosi yang muncul, menganalisisnya secara objektif, dan memilih untuk tidak berpartisipasi. Jeda ini adalah senjata paling mematikan dalam gudang senjata mental Anda. Membingkai ulang rasa sakit. Rasa sakit karena kata-kata orang lain seringkali berasal dari keraguan kita sendiri. Jika seseorang memanggil Anda dengan sebutan yang Anda tahu pasti tidak benar, Anda mungkin akan tertawa. Anda hanya tersinggung jika, jauh di lubuk hati, Anda takut bahwa apa yang mereka katakan memiliki unsur kebenaran. Pria kuat menggunakan rasa tersinggung sebagai radar. Mereka melihat ke dalam, mengidentifikasi rasa tidak aman itu, dan memperbaikinya, bukan menyalahkan si pembawa pesan. Paradoks kebutuhan akan validasi. Semakin Anda berusaha membuat orang lain menyukai atau menghormati Anda, semakin rentan Anda terhadap opini mereka. Ini adalah hukum paradoks. Satu-satunya cara untuk menjadi kebal terhadap kritik adalah dengan berhenti membutuhkan pujian. Lepaskan keterikatan pada tepuk tangan, dan Anda akan secara otomatis kebal terhadap cemoohan. Kedaulatan emosional dimulai ketika Anda menjadi satu-satunya hakim atas nilai diri Anda sendiri. Senjata bernama keheningan. Di dunia modern, respons yang paling mengintimidasi bukanlah kemarahan yang meledak-ledak. Itu adalah keheningan mutlak. Ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, dan Anda hanya menatap mereka dengan ketenangan yang dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda menggeser keseimbangan kekuatan secara instan. Anda membiarkan kecanggungan menelan mereka. Inilah yang membedakan pria yang memiliki kontrol absolut dari pria yang reaktif. Mereka tidak mengenal Anda. Anda harus menyadari kebenaran fundamental ini. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal Anda seutuhnya. Mereka hanya mengenal versi dari Anda yang ada di dalam pikiran mereka. Versi yang disaring melalui bias, pengalaman, dan trauma mereka sendiri. Ketika mereka menyerang Anda, mereka sebenarnya sedang menyerang hantu buatan mereka sendiri. Mengapa Anda harus tersinggung oleh seseorang yang sedang berkelahi dengan ilusinya sendiri? Melepaskan kebutuhan untuk dipahami. Salah satu sumber penderitaan terbesar bagi pria adalah keinginan yang membara untuk menjelaskan diri mereka sendiri, untuk membenarkan tindakan mereka ketika disalahpahami. Pria kuat melepaskan beban ini. Mereka merasa nyaman disalahpahami. Mereka tahu bahwa integritas mereka tidak bergantung pada kemampuan orang lain untuk memahaminya. Jika tindakan Anda benar, waktu akan menjelaskannya. Anda tidak perlu membuang napas. Matriks ekspektasi. Kita seringkali merasa terluka karena orang lain tidak bertindak sesuai dengan naskah yang kita tulis untuk mereka di kepala kita. Anda berharap rekan kerja Anda kooperatif. Anda berharap teman Anda setia. Ketika mereka tidak seperti itu, Anda marah. Hancurkan naskah itu. Terima orang lain sebagaimana adanya, lengkap dengan segala kekurangan, egoisme, dan ketidaksempurnaan mereka. Dengan menurunkan ekspektasi hingga ke titik nol, Anda menghilangkan ruang untuk kekecewaan. Menjadi pengamat eksternal.
Bayangkan kesadaran Anda melayang keluar dari tubuh Anda, mengamati interaksi dari sudut ruangan. Saat seseorang menyerang Anda, lihatlah dari sudut pandang kamera keamanan. Anda akan melihat dua organisme biologis sedang bertukar gelombang suara. Dari perspektif makro ini, situasinya terlihat hampir konyol. Teknik disosiasi ini adalah cara instan untuk mendinginkan emosi yang memanas dan memutus respons pertarungan atau pelarian otak primitif Anda. Biaya oportunitas kemarahan. Setiap menit yang Anda habiskan untuk memikirkan seseorang yang merendahkan Anda adalah 1 menit yang dicuri dari misi hidup Anda. Pria tingkat tinggi memiliki ambisi yang terlalu besar untuk diganggu oleh drama kecil. Jika Anda memiliki waktu untuk meratapi sebuah hinaan, itu berarti Anda tidak memiliki tujuan yang cukup besar untuk difokuskan. Jadikan visi Anda begitu dominan sehingga gangguan kecil bahkan tidak mendaftar di radar Anda. Belas kasihan daripada kebencian. Ini membutuhkan tingkat kedewasaan intelektual yang tinggi. Ketika seseorang bersikap kejam, sinis, atau manipulatif, ubah kemarahan Anda menjadi belas kasihan. Orang yang bahagia dan puas tidak pernah berusaha menghancurkan orang lain. Serangan mereka adalah tangisan minta tolong yang tersembunyi, bukti dari kehidupan internal yang menyedihkan. Pria yang kuat tidak memukul balik orang yang sedang sakit. Dia hanya menyingkir dari jalannya. Pusat kendali internal. Ada 2 cara manusia menjalani hidup. Mayoritas memiliki pusat kendali eksternal. Cuaca, berita, dan opini orang menentukan perasaan mereka. 1% pria memiliki pusat kendali internal. Perasaan dan keadaan mental mereka diproduksi dari dalam, kebal terhadap fluktuasi dunia luar. Memiliki pusat kendali internal berarti Anda adalah satu-satunya CEO dari kondisi pikiran Anda. Tidak ada pihak luar yang memiliki hak suara di dewan direksi mental Anda. Menggali akar rasa sakit. Ketika sebuah komentar terasa menyakitkan, jangan lari darinya. Menyelamlah langsung ke intinya. Bertanyalah pada diri sendiri, mengapa ini menyakitkan? Luka masa lalu apa yang baru saja disentuh oleh kata-kata ini? Analisis rasa sakit itu seperti seorang ilmuwan yang membedah spesimen. Dengan mengobjektifikasi rasa sakit itu kehilangan cengkraman emosionalnya atas Anda. Ini adalah alkimia mental yang mengubah kerentanan menjadi data yang berguna. Menerima ketidaksukaan sebagai konsekuensi. Jika Anda hidup dengan integritas, membuat keputusan yang sulit, dan mengejar keunggulan, Anda pasti akan membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Ketidaksukaan mereka bukanlah tanda bahwa Anda melakukan kesalahan. Itu adalah pajak yang harus dibayar untuk menjadi di atas rata-rata. Pria tangguh tidak mencari suara terbanyak. Mereka nyaman menjadi antagonis dalam cerita orang-orang yang tidak mau berkembang. Hukum ketidakkekalan emosi. Ingatlah sebuah penghinaan tajam yang Anda terima 5 tahun lalu. Apakah Anda masih merasakan kemarahan yang sama saat ini? Kemungkinannya adalah Anda bahkan kesulitan mengingatnya. Emosi adalah fenomena sementara. Emosi datang seperti badai dan berlalu. Mengapa Anda membiarkan fenomena yang sementara mendikte tindakan permanen Anda hari ini? Pria elite mengamati badai dari dalam benteng, mengetahui bahwa awan itu pasti akan pecah. Praktek ketidaknyamanan sukarela. Ketahanan tidak datang secara pasif. Untuk kebal terhadap opini orang, Anda harus melatih sistem saraf Anda. Letakkan diri Anda dalam situasi di mana Anda mungkin dinilai atau ditolak, sengaja dan secara teratur. Berbicaralah di depan umum, ambil risiko yang bisa membuat Anda terlihat bodoh. Semakin sering Anda menghadapi penilaian tanpa hancur, semakin tebal zirah mental Anda. Anda sedang memvaksinasi ego Anda. Pisahkan fakta dari narasi. Saat seseorang mengatakan Anda tidak kompeten, itu adalah narasi mereka. Faktanya mungkin adalah Anda membuat satu kesalahan dalam satu proyek.
Pria lemah mengambil narasi tersebut dan menjadikannya identitas mereka. Pria kuat secara tanpa ampun memisahkan fakta objektif dari bumbu emosional yang ditambahkan oleh orang lain. Ambil faktanya jika itu berguna untuk perbaikan dan buang narasi beracunnya ke tempat sampah. Menghancurkan permainan pasif agresif. Orang-orang pengecut tidak akan menyerang Anda secara langsung. Mereka akan menggunakan sindiran dan kebingungan pasif agresif. Cara untuk menghancurkan taktik ini adalah dengan penolakan mutlak untuk membaca yang tersirat. Ambil kata-kata mereka secara harfiah. Tersenyumlah, ucapkan terima kasih, dan lanjutkan hidup. Anda merampas oksigen dari api mereka, meninggalkan mereka terjebak dalam kebingungan mereka sendiri. Pemberontakan terbesar adalah kebahagiaan. Tidak ada yang lebih menyiksa bagi seseorang yang mencoba menjatuhkan Anda daripada melihat Anda tetap damai, fokus, dan berkembang. Mengambil hati dan merasa menderita adalah memberikan musuh tepat apa yang mereka inginkan. Balas dendam paling elit bukanlah merencanakan kehancuran mereka, melainkan mencabut mereka sepenuhnya dari relevansi di dalam pikiran Anda. Keberhasilan yang tenang adalah senjata pemusnah massal bagi para pembenci. Menyadari keangkuhan universal, terkadang kita berpikir dunia berputar di sekitar kita. Kita berasumsi tatapan sinis rekan kerja itu adalah tentang kita. Kenyataannya, rekan kerja itu mungkin sedang mengalami hari yang buruk, masalah keuangan, atau kurang tidur. Sindrom pemeran utama membuat kita mengambil segalanya secara pribadi. Lepaskan keangkuhan ini. Kebanyakan orang terlalu sibuk dengan penderitaan mereka sendiri untuk benar-benar peduli pada Anda. Seni mengambil tanggung jawab. Bahkan jika Anda dikritik dengan cara yang tidak adil, pria elit mencari di mana letak tanggung jawab mereka. Apakah ada celah dalam pekerjaan Anda yang memungkinkan kritik itu masuk? Jangan fokus pada nada yang tidak menyenangkan dari sang pengkritik. Fokuslah pada menutup celah tersebut. Mengambil tanggung jawab ekstrim berarti tidak ada ruang tersisa untuk bermain sebagai korban. Batasan tanpa drama. Menjadi stoik dan kebal secara mental tidak berarti membiarkan diri Anda diinjak-injak. Ini berarti Anda menetapkan batasan dengan otoritas yang tenang, tanpa amarah atau histeria. Anda menyatakan apa yang tidak dapat diterima secara faktual. Jika batasan itu dilewati, Anda pergi atau memotong akses mereka. Tindakan fisik yang tegas selalu lebih kuat daripada perdebatan emosional yang berisik. Menilai sumbernya. Sebelum Anda membiarkan kata-kata seseorang memasuki jiwa Anda, evaluasi sumbernya. Apakah orang ini memiliki kehidupan yang Anda inginkan? Apakah mereka menunjukkan karakter moral yang superior? Jika jawabannya tidak, mengapa Anda menghargai opini mereka? Anda tidak akan meminta nasihat keuangan dari orang yang bangkrut. Jadi jangan menerima penilaian diri dari orang yang mentalnya kacau. Saring informasi masuk Anda. Tes kepribadian ekstrim. Pandang setiap penghinaan, setiap ketidakadilan kecil sebagai ujian dari alam semesta. Alam semesta sedang bertanya, seberapa kuat sebenarnya fondasi pria ini? Ketika seseorang meremehkan Anda, tersenyumlah dalam hati. Ini adalah kesempatan berlatih. Anda baru saja diberikan barbel psikologis secara gratis. Angkat beban itu dengan cara tetap tenang. Pria yang mengejar keunggulan menyambut setiap resistensi dengan antusiasme. Absurditas rasa terhina. Perasaan terhina adalah konstruksi sosial yang sama sekali tidak memiliki dasar biologis atau fisik. Tidak ada tulang yang patah, tidak ada darah yang tumpah saat Anda dihina. Ini hanyalah konsep maya yang disepakati oleh masyarakat lemah. Sadarilah kebodohan ini. Saat Anda menolak untuk berpartisipasi dalam ilusi sosial bahwa kata-kata setara dengan bahaya fisik, Anda segera melampaui 99% pria di sekitar Anda. Investasi emosional asimetris. Saat Anda marah pada orang bodoh di jalan atau komentar acak di internet, Anda melakukan investasi asimetris yang merugikan.
Anda mempertaruhkan kedamaian sepanjang hari Anda untuk sesuatu yang nilai intrinsiknya adalah nol. Pria dengan kecerdasan strategis tidak melakukan perdagangan yang merugikan. Lindungi modal emosional Anda seperti Anda melindungi aset keuangan berharga. Berpikir dalam kerangka dekade. Ketika sesuatu memicu Anda hari ini, gunakan taktik perluasan waktu. Tanyakan pada diri Anda, apakah komentar ini akan menjadi masalah dalam 5 tahun atau 5 bulan? Jika jawabannya tidak, maka komentar itu seharusnya tidak menguasai lebih dari 5 menit dari waktu Anda. Perspektif makro menyusutkan drama mikroskopis menjadi debu yang tidak relevan. Teruslah hidup di tingkat makro. Tirani kata-kata. Kita memberikan terlalu banyak kekuatan gaib pada kombinasi huruf. Kata bodoh, gagal, atau pecundang hanyalah deretan bunyi. Anda memiliki otoritas pencipta untuk menonaktifkan kekuatan mantra dari kata-kata tersebut. Bayangkan kata-kata itu membentur perisai tak terlihat di depan wajah Anda dan jatuh ke lantai sebagai suara tanpa makna. Anda mencabut racun dari panah sebelum panah itu mencapai kulit Anda. Aura ketenangan yang menular. Ketenangan Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga memanipulasi lingkungan. Ketika Anda menolak untuk terprovokasi, energi kacau dari agresor tidak memiliki tempat untuk mendarat. Seringkali, ketenangan Anda yang kokoh akan memaksa mereka untuk menurunkan intensitas mereka sendiri. Anda menjadi pusat gravitasi di ruangan tersebut. Pria kuat tidak dipengaruhi oleh ruangan. Mereka yang mendikte atmosfer ruangan. Keberanian untuk tidak disetujui. Banyak pria kompromi dengan kebenaran moral, mereka hanya untuk menghindari opini negatif. Mereka mengambil sesuatu secara pribadi karena mereka terlalu ingin tergabung dalam kawanan. Jadilah serigala penyendiri jika perlu. Pria yang berdiri di atas prinsipnya sendiri mengetahui bahwa opini massa sering kali salah. Kesepian dari pria yang teguh jauh lebih mulia daripada kehangatan dari kerumunan para pengecut. Memahami tujuan provokasi. Saat seseorang sengaja mencoba membuat Anda marah, mereka sebenarnya sedang mencoba mengendalikan Anda bak sebuah boneka. Mereka menarik tali dan mereka mengharapkan Anda menari dengan rasa marah. Maukah Anda menjadi boneka bagi orang bodoh? Putuskan talinya. Ketika Anda tetap diam dan tak tergoyahkan, Anda membuat mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak berdaya atas diri Anda. Pemisahan karakter. Jangan menilai keseluruhan keberadaan Anda dari satu interaksi. Pria lemah membiarkan satu teguran dari bos mereka mendefinisikan seluruh harga diri mereka. Pria unggul memisahkan peran. Pekerjaan adalah satu peran, kehidupan pribadi adalah peran lain. Kegagalan atau kritik di satu area tidak menular ke inti jiwa Anda. Buatlah identitas Anda menjadi kompartemen yang kedap air agar tidak ikut tenggelam saat satu ruangan bocor. Mengganti kemarahan dengan rasa ingin tahu. Ini adalah retasan mental tingkat lanjut. Saat Anda merasa diserang, paksa diri Anda untuk beralih dari mode defensif ke mode analitis. Bertanyalah, sangat menarik bahwa dia memilih kata-kata tersebut. Apa strategi di baliknya? Mengaktifkan logika analitis segera mematikan pusat amigdala emosional di otak Anda. Anda berubah dari korban serangan menjadi ilmuwan yang mengamati fenomena alam. Kemewahan ketidakpedulian. Ketidakpedulian sering disalahartikan sebagai apati yang dingin. Tidak, ini adalah kemewahan tertinggi. Ini berarti ruang mental. Anda begitu dipenuhi dengan tujuan besar, visi masa depan, dan cinta untuk lingkaran terdekat Anda. Sehingga secara harfiah tidak ada ruang tersisa untuk menampung sampah dari orang luar. Ketidakpedulian Anda bukanlah sebuah serangan balasan, melainkan bukti kekayaan internal Anda. Menari bersama kekacauan, Anda tidak bisa mengontrol apa yang akan dikatakan dunia kepada Anda saat Anda melangkah keluar dari pintu rumah.
Kekacauan adalah hukum alam semesta. Alih-alih berharap dunia menjadi lebih lembut, berusahalah agar diri Anda menjadi lebih keras. Jadilah seperti air yang menghantam batu. Air tidak pernah merasa tersinggung oleh keberadaan batu tersebut. Ia hanya mencari jalan di sekitarnya dan perlahan-lahan menghancurkan batu itu seiring berjalannya waktu. Validasi sebagai perangkap tikus. Ketika Anda haus akan pujian, Anda memasukkan kepala Anda sendiri ke dalam perangkap tikus. Anda memberikan kendali pada orang yang memberi pujian, karena orang yang sama memiliki kekuatan untuk menariknya kembali dan menghancurkan Anda. Putuskan rantai ini. Belajarlah untuk merasakan kepuasan murni dari mengetahui bahwa Anda telah melakukan yang terbaik secara diam-diam, tanpa perlu penonton yang bersorak. Sindrom kebesaran pihak ketiga. Kita memperbesar sosok para pengkritik kita. Kita membuat mereka tampak seperti dewa yang opininya adalah hukum absolut. Turunkan mereka dari tumpuan itu. Pandanglah mereka sebagai manusia biasa yang memiliki tagihan yang belum dibayar, masalah pencernaan dan ketakutan yang menggerogoti. Ketika Anda memanusiakan pengkritik Anda secara ekstrim, kritik mereka kehilangan aura magisnya dan menjadi sekadar gumaman. Ketegasan daripada agresi. Mengambil hati sering mengarah pada agresi yang tidak terkontrol. Anda meledak karena merasa dipojokkan. Pria stoik modern mengganti agresi dengan ketegasan yang dingin. Agresi mengatakan, "Aku akan menghancurkanmu karena kamu menyakitiku." Ketegasan mengatakan perilakumu tidak relevan dan aku tidak akan menoleransinya. Ketegasan adalah instrumen pisau bedah. Agresi adalah palu godam yang buta. Latihan cermin. Ini adalah realita pahit lainnya. Hal-hal yang paling membuat Anda tersinggung pada orang lain sering kali merupakan kelemahan yang diam-diam Anda sadari ada pada diri Anda sendiri. Anda membenci rekan yang sombong karena Anda berjuang dengan arogansi Anda sendiri. Gunakan momen tersinggung ini sebagai cermin tajam untuk mengaudit jiwa Anda sendiri. Pertarungan sebenarnya bukanlah dengan musuh di luar, melainkan dengan kelemahan di dalam. Kesombongan terbalik, jangan bangga karena Anda peka atau berperasaan halus. Dalam dunia yang keras ini, sensitivitas berlebihan yang tidak diatur bukanlah sebuah keutamaan, itu adalah kelemahan fatal. Masyarakat modern memuliakan orang yang mudah terluka sebagai korban suci. Pria superior menolak narasi ini. Kekuatan sejati adalah memiliki hati yang dalam untuk hal yang penting, dan kulit setebal baja untuk hal yang tidak penting. Logika kekuatan murni. Siapa yang memiliki kekuatan sesungguhnya dalam sebuah argumen yang emosional? Bukan orang yang berteriak paling keras, bukan orang yang melontarkan hinaan paling kreatif. Kekuatan absolut selalu menjadi milik orang yang denyut nadinya tidak berubah. Saat Anda menolak untuk mengambil sesuatu secara pribadi, Anda menguras habis kekuatan lawan Anda. Anda memenangkan peperangan tanpa perlu menghunus pedang Anda. Jaring pengaman identitas. Jika identitas Anda hanya bertumpu pada satu pilar, misalnya karir Anda, maka kritik di tempat kerja akan menghancurkan Anda sepenuhnya. Pria elit membangun identitas dengan banyak pilar: fisik, intelektual, spiritual, dan sosial. Jika satu pilar diserang, pilar lainnya tetap berdiri tegak. Diversifikasi identitas Anda, dan tidak ada satupun hinaan yang memiliki kekuatan untuk meruntuhkan kuil Anda. Memilih perang Anda. Pria lemah bertarung di setiap pertempuran kecil yang mereka temui. Mereka membuang waktu membalas komentar di internet atau berdebat dengan pengemudi lain. Pria yang memahami nilai hidupnya menyimpan energinya hanya untuk perang yang berdampak masif. Biarkan anjing menggonggong. Anda memiliki kerajaan yang harus dibangun. Berhenti membuktikan diri Anda pada orang-orang yang hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah hidup Anda. Kebebasan mengampuni secara diam-diam. Memaafkan bukanlah tentang memberitahu orang lain bahwa semuanya baik-baik saja.
Memaafkan secara stoik adalah tindakan egois yang dirancang untuk membersihkan racun dari kepala Anda sendiri. Anda mengampuni mereka bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena Anda menolak untuk membiarkan mereka menyewa ruang gratis di pikiran Anda. Buang mereka dari pikiran Anda hari ini juga. Seni melupakan. Kekuatan pikiran bukan hanya tentang mengingat, tetapi kemampuan radikal untuk melupakan secara instan hal-hal yang tidak berguna. Latih otak Anda untuk menjadi teflon terhadap negativitas. Ketika sebuah interaksi buruk berakhir, perintahkan sistem saraf Anda untuk membuang datanya. Lanjutkan hari Anda dengan kejernihan memori nol tentang hinaan tersebut. Ini adalah tingkat dominasi mental tertinggi. Menjadi ruang hampa. Saat seseorang mencoba menembakkan panah hinaan kepada Anda, pria reaktif bertindak sebagai tembok bata. Panah menancap dan merusak tembok. Pria stoik bertindak sebagai ruang hampa udara. Panah itu melewati Anda tanpa mengenai apapun, lalu jatuh karena kehabisan momentum. Anda tidak menawarkan ego apapun untuk menjadi target. Tanpa sasaran, serangan itu menjadi sangat tidak berarti. Mengganti saya menjadi itu. Saat Anda dikritik, otak Anda bereaksi. Mereka membenci saya. Ubah bahasanya. Mereka sedang mendiskusikan laporan ITU. Mereka sedang bereaksi terhadap situasi ITU. Dengan menyingkirkan identitas pribadi dari persamaan linguistik, Anda secara instan melepaskan bobot emosional. Ini bukan tentang Anda. Ini selalu tentang objek, situasi, atau persepsi mereka. Membangun penasihat internal. Alih-alih mendengarkan paduan suara orang asing yang tidak kompeten, bangunlah dewan penasihat internal di pikiran Anda. Tokoh sejarah, mentor yang Anda hormati, versi masa depan dari diri Anda sendiri. Saat terjadi gesekan sosial, konsultasikan dengan mereka, bukan dengan rasa takut Anda. Tanyakan, apa yang akan dilakukan pria berdaulat dalam situasi ini? Jawaban mereka selalu membawa Anda kembali ke ketenangan. Rasa hormat adalah penilaian sepihak. Pria seringkali hancur karena merasa tidak dihormati. Tapi pahami ini, rasa hormat sejati tidak bisa dipaksakan dari orang lain. Rasa hormat hanyalah produk sampingan dari seberapa dalam Anda menghormati diri sendiri. Jika Anda tetap tenang dan bertindak dengan standar tinggi, terlepas dari bagaimana Anda diperlakukan, Anda mempertahankan rasa hormat diri. Anda tidak membutuhkan izin orang lain untuk menjadi bermartabat. Ilusi kedekatan. Mengapa teguran dari keluarga atau teman terasa jauh lebih mematikan? Karena kita mengira kedekatan memberi mereka akses istimewa ke kebenaran tentang diri kita. Ingat, meskipun mereka memiliki akses ke sejarah Anda, mereka tetap melihat Anda melalui lensa ketidakamanan mereka sendiri. Bahkan dari orang terdekat, berlatihlah menciptakan filter pelindung. Anda mendengarkan dengan cinta, tetapi Anda tetap menjaga kedaulatan mental di gerbang pikiran Anda. Kesunyian sebagai perlindungan hak asasi. Di dunia yang bising ini, kesunyian internal Anda adalah hak asasi Anda yang paling suci. Setiap kali Anda membiarkan diri Anda tersinggung, Anda menyerahkan kunci kebebasan beragama mental Anda kepada para tiran kecil di masyarakat. Anggap pertahanan emosi ini sebagai perang kemerdekaan yang tidak pernah berakhir. Jangan biarkan 1 inci pun wilayah mental Anda dijajah oleh narasi eksternal. Paradoks kedewasaan emosional. Pada akhirnya, kedewasaan emosional dicapai saat Anda bisa duduk berhadapan dengan seseorang yang memiliki nilai yang sepenuhnya berlawanan, yang tidak menyukai Anda, yang mencoba memprovokasi Anda, dan Anda dapat menatap mata mereka dengan kedamaian yang mutlak, bukan dengan menekan amarah, melainkan ketiadaan amarah sama sekali. Anda melihat melewati cangkang kebencian mereka, dan hanya melihat mekanisme kehidupan. Jalur menuju kebebasan absolut. Inilah kebenarannya, kawan. Dunia tidak akan menjadi lebih lembut.
orang-orang akan terus tidak adil, manipulatif, dan mengkritik. Anda tidak bisa melapisi seluruh dunia dengan bantal busa, tetapi Anda bisa mengenakan pelindung besi. Memilih untuk tidak mengambil hati apapun adalah tindakan pemberontakan paling membebaskan yang bisa diambil oleh seorang pria modern. Ini adalah deklarasi kedaulatan. Mendefinisikan ulang kemenangan. Dalam interaksi sosial, kemenangan bagi pria awam adalah membuktikan bahwa mereka benar dan lawannya salah. Kemenangan bagi pria dalam golongan 1% adalah keluar dari interaksi tersebut dengan detak jantung yang sama seperti saat ia masuk. Tujuan Anda bukanlah mendominasi percakapan secara vokal. Tujuan Anda adalah mendominasi diri Anda sendiri. Ujian yang datang setiap hari. Mulai hari ini, alam semesta akan menguji Anda. Akan ada rekan kerja yang meremehkan Anda besok. Akan ada lalu lintas yang memicu Anda. Bersiaplah. Ketika momen itu tiba, senyumlah sedikit. Kenali itu sebagai ujian. Ambil napas panjang. Mundurlah ke dalam benteng internal Anda. Dan pilih untuk tidak bereaksi. Anda bukan lagi korban dari kata-kata. Anda adalah arsitek dari realitas Anda sendiri. Pilar tak tergoyahkan. Ini adalah landasan filosofi yang membedakan pria lemah dari penguasa nasib mereka sendiri. Anda memiliki hak prerogatif penuh untuk membiarkan segala bentuk hinaan memantul jatuh ke tanah. Anda adalah gunung. Biarkan badai opini, fitnah, dan provokasi menghantam Anda sesuka hati. Ketika awan gelap akhirnya menyingkir dan badai mereda, gunung itu akan tetap berdiri kokoh, tak bergeser sedikit pun dari tempatnya semula. Jika Anda masih bersama saya sampai di detik ini, Anda telah membuktikan sesuatu. Anda memiliki kapasitas perhatian dan kedalaman intelektual yang langka di era pria modern yang rentan secara emosional. Kita telah membedah anatomi reaktivitas, dan kita telah menetapkan fondasi bagi kedaulatan mental absolut Anda. Mulai detik ini, tidak ada lagi ruang untuk menjadi korban dari opini orang lain. Anda adalah gunung di tengah badai. Biarkan dunia menggonggong, berteriak, dan memproyeksikan racun mereka. Ketidakpedulian Anda adalah perisai paling mematikan yang Anda miliki. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda yang berharga untuk membangun pikiran Anda bersama saya hari ini. Jika video ini telah menggeser perspektif Anda, tekan tombol suka sebagai bentuk komitmen Anda pada perubahan dan berlangganan untuk tidak melewatkan pengetahuan elit di masa depan. Sebelum Anda pergi, saya ingin Anda menjawab satu pertanyaan menantang di kolom komentar. Apa satu hal kecil yang selama ini selalu memancing amarah Anda dan bagaimana Anda akan meresponsnya mulai besok? Tuliskan keputusan Anda. Sampai jumpa di puncak kedaulatan.